Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada satu syair yang terkenal sekali yang saya pecah-pecah dari Maulana Jalaluddin Rumi. Bagi saya inilah simbol ekspresi pola gaya seorang yang mencintai. Jadi ada 7 nasihat yang terkenal dari Maulana Rumi yang ini pakai simbol-simbol alam semesta. Ya karena beliau mengembangkan paradigma cinta, berarti sebenarnya ini profilnya orang yang mencintai. Yang pertama apa? Orang yang mencintai itu dermawan dan suka menolong. Kata Maulana Rumi, dalam kedermawanan dan menolong, jadilah seperti sungai. Sungai itu kan banyak memberi apa saja pada masyarakat di sekitarnya. Sungai sering jadi pusat sumbernya hidup. Kalau teman-teman belajar peradaban-peradaban manusia awal, itu biasanya dimulai dari pinggir-pinggir sungai. Karena di situ kuncinya hidup. Dia memberikan banyak. Ya tidak menunggu balasan apa-apa, meskipun kadang-kadang balasan kita pada sungai kan jelek. Kita kasih sampah lah, kita kasih kotoran lah, kita kasih apalah. Tapi sungai selalu memberi banyak hal. Nah, jadilah orang yang mencintai. Pecinta itu dermawan dan penolong seperti sungai. Nanti kalau teman-teman kok lewat sungai diingat-ingat kalimatnya Rumi tadi, ingat sungai berarti ingatlah bahwa aku ini harus jadi orang yang pemurah, dermawan, penolong. Baik. Ini yang pertama ya. Karena ini ditaruh pertama karena manusia itu cenderung pelit. Dan itu katanya Al-Quran sendiri. Jadi manusia itu cenderung enggan berbagi, ingin enak. Biasanya kalau orang kok mau berbagi itu ya yang dibagi yang sisa-sisa, yang dia sudah menikmati terus bagi. Biasanya begitu. Makanya bahkan Al-Quran menegaskan kebaikan itu kalau kita menginfakkan yang kita cintai. Karena manusia itu cenderung pelit. Yang dikasihkan orang selalu yang sisa yang sudah dia nikmati. Makanya di banyak ayat itu Al-Quran kan nyindir kita, manusia itu pelit, manusia itu kalau memberi selalu yang jelek-jelek, sehingga terus ditegaskan oleh Al-Quran, lan tanalul birra, kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum berbagi apa yang engkau cintai. Hatta tunfiku ma tuhibbun. Oke, jadi dermawan dan menolong. Yang kedua, dalam ketulusan dan kebaikan, jadilah seperti matahari. Matahari itu kan memberikan cahayanya, terangnya pada siapa saja. Tidak milih-milih. Di mana saja siapapun diberi. Orang tulus itu begitu. Kalau tulus kok milih-milih itu biasanya bukan tulus tapi pamrih. Pak, saya ikhlas Pak memberi teman saya yang ini, yang ini. Yang itu kok tidak diberi? Dia sering nyakiti hati saya kok. Berarti ini sebenarnya tidak tulus. Kamu milih kok. Yang menyenangkan kamu beri. Yang tidak menyenangkan tidak kamu beri. Jadilah seperti matahari. Siapapun diberi. Jadi tidak pilih-pilih. Nah, jadi para pecinta itu tulus. Simbolnya ketulusan itu matahari. Jadi selain jadi sungai, ingatlah matahari. Jadi kalau besok pagi jalan-jalan keluar terus kena matahari, sadarilah bahwa aku dalam hidup ini harus tulus, tanpa pamrih. Matahari tidak pernah minta imbalan, kecuali matahari mall ya. Kalau kamu ke sana ya butuh, kamu harus bayar. Baik, jadi pecinta ciri keduanya tulus.
ciri ketiga, pecinta itu memaafkan. Dalam memaafkan, jadilah seperti malam. Malam itu maksudnya gelap, pekat. Sudah tidak ada apa-apa, tidak lihat apa-apa lagi. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang, ya sudah. Anggap semuanya sudah tidak kelihatan. Jadi anggap semuanya sudah lenyap. Kayak kalau malam itu kita sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi sudah. Nah, tidak boleh ada sisanya apapun. Pekat seperti malam. Kan sering kita itu memaafkan tapi ingin sedikit-sedikit membalas dendam. Yo, sekarang saya maafkan, tapi nanti mesti, ya itu sebenarnya belum memaafkan. Saya maafkan sih, tapi yo hukuman Allah tidak akan, sama saja. Jadi kalau memaafkan seperti malam, sudah gelap kayak kita mau tidur, lampu mati, ya sudah tidak lihat apa-apa, tidak ingat apa-apa lagi, terus tidur. Jadi kalau memaafkan seperti malam. Nanti kalau mau tidur malam hari, sadarilah bahwa wah ini malam ya, aku maafkan siapapun yang punya salah tadi pagi, kemarin, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi pecinta itu pemaaf. Yang keempat, dalam kemarahan jadilah seperti mayat. Ya, manusia itu yang normal memang kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak berkenan terhadap sesuatu. Tapi begitu kamu sadar sedang marah, jadilah seperti mayat. Mayat itu kan sudah tidak ngapa-ngapain lagi sudah. Berarti apa? Kalau sedang marah berhenti. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau hadis itu kan kalau kita marah saat berdiri duduklah. Kalau saat duduk marah berbaringlah. Kalau berbaring kok marah, wudulah. Bukan gulung-gulung muter-muter, enggak. Jadi kalau berbaring kok malah wudulah, sholatlah bila perlu. Jadi jangan memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Biasanya orang marah itu kalau melakukan sesuatu nanti disesali. Atau pasti tidak bagus. Kalau pas kita sedang marah itu, wah saya ingin melampiaskan marah saya dengan omongan. Omongannya mesti, kan tidak mungkin kalau sedang marah ngomongnya terus halus gitu. Saya ini sedang marah. Jadi kan tidak mungkin begitu. Jadi marah ya marah saja. Boleh tidak saya maki-maki sampean sebentar saja? Kan tidak mungkin begitu ya. 1-2 kata saja ya biar saya lega, boleh ya gitu. Oke, jadi tidak, kalau sedang marah yuk jadi kayak mayat. Yuk diam dulu, tidak usah apa-apa dulu. Nanti kalau tekanan darahnya sudah turun, situasinya sudah longgar, nyaman, itu baru memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Termasuk pada siapapun yang kita cintai. Jadi kadang-kadang kita tidak cocok, rame, gegeran, marah dengan yang kita cintai. Mungkin saudara kita, anak kita, siapa saja. Yuk ketika sedang marah, narik diri dulu. Nanti saja ngomongnya, nanti saja melakukan sesuatu. Yang kelima, saat kita sederhana dan rendah hati, jadilah seperti bumi. Jadi pecinta itu sederhana. Sederhana itu maksudnya apa adanya, tidak dibuat-buat. Ya inilah aku apa adanya. Inilah levelku, inilah kenyataan diriku. Itu namanya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan kok dimiskin-miskinkan atau enggak. Biasa saja, sesuai situasimu, sesuai kondisimu. Tidak berlebihan. Nah, kondisi ini kalau di Maulana Rumi, jadilah seperti bumi. Bumi itu kan sangat rendah hati, sangat sederhana. Tidak pernah gaya. Di dalam dirinya ada kandungan luar biasa, mungkin kandungan emas, logam, macam-macam, tapi kan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Dia rendah hati, diinjak-injak. Tiap hari kita mewarnainya dengan angkara murka, dia tetap teguh.
sebagai dirinya. Itu bumi. Jadi mari belajar dari bumi. Kalau kita jalan di atas bumi, sadarilah kasihan sekali ya bumi ini. Kita warnai dia dengan macam-macam. Bumi itu kita lempari dengan sampah dan kotoran, tapi yang diberikan kan tumbuh-tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang sederhana dan rendah hati. Bumi tidak pernah komplain, tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh terhadap segala kelakuan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk kita. Selanjutnya, toleran. Para pecinta itu toleran. Simbolnya apa? Laut. Laut itu kan dia menampung apa saja. Karena dia luas, maka apa saja bisa masuk. Baik itu yang indah-indah, yang kotor-kotor, semuanya masuk, ditampung oleh laut. Sungai itu kan membawa apa saja, ya terakhirnya di laut. Aliran apa saja, ya finalnya di laut. Jadilah toleran. Toleran itu terbuka menerima apa saja sebagaimana laut. Jadi laut itu kan simbol kelonggaran, kelegaan, keluasan. Kalau teman-teman sedang jenuh, suntuk, itu kan biasanya terus jalan-jalan ke laut kan rasanya lapang, longgar ketika kita melihat laut. Nah, jadi ini simbol toleransi. Berarti kalau nanti ada konflik, marah-marah, wah ini berarti sedang sempit, kurang piknik, ayo jalan-jalan ke laut. Biar longgar hatinya. Biar terasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini sempit, tidak luas. Ngapain sih gegeran segala? Nah, yang terakhir, kuncinya di yang terakhir ini. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri. Jadilah engkau apa adanya. Jadi para pecinta, sadari dirimu, bermainlah peran sebagai dirimu sendiri apa adanya. Jangan terlalu banyak acting, jangan terlalu banyak gaya, nanti malah menyusahkan. Sadari hakikat dirimu dan perankan peranmu apa adanya. Jadilah engkau apa adanya. Kita itu sering ngundang masalah sendiri karena kita tidak jadi apa adanya. Kalau hari ini mungkin pakai istilah pencitraan. Sudah terlanjur mencitrakan diri, misalnya sebagai anak soleh misalnya. Sudah terlanjur bilang, oh saya itu soleh, saya itu. Itu kan terus jadi beban. Akhirnya kamu di depan orang tiap hari harus acting jadi orang soleh. Itu kan berat. Nanti ada apa-apa dikit, subhanallah, alhamdulillah. Ya kalau soleh ya soleh saja, ndak usah pakai acting berlebihan, sesuai dengan situasimu apa adanya. Nah, jadi para pecinta itu apa adanya. Banyak ikatan cinta bubar karena para pecintanya ndak apa adanya. Kan banyak itu yang kalau pacaran itu begitu sayangnya, begitu nikah dapat 1 bulan, begitu menyesalnya dia, kok ndak kayak dulu ya. Sudah beda antara dulu dan sekarang. Kemungkinan dulunya terlalu banyak pencitraan. Akhirnya sekarang menyesal. Walah ternyata aslinya gini. Tidak sama dengan dulu. Ya, kamu tidak apa adanya. Jadi para pecinta, sadari dirimu, bermainlah peran sebagai dirimu sendiri apa adanya. Nah, ini 7 nasihat dari Jalaluddin Rumi. Baik, semoga manfaat dan maslahat yang kita dapat dari tema malam hari ini. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.